Oke, kita langsung mulai aja ya. Mungkin bisa tolong dibantu dia untuk PowerPoint-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman seller dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya terima kasih banget udah ikut meeting malam ini. Meeting malam-malam banget ya, jam 9 di Jakarta. Teman-teman yang ada di WITA sama WIT itu udah lebih dari jam 9 pasti ya. Tadi Mas Sabir bilang di grup jam 10. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya udah mau ikut meeting malam ini. Nah, jadi sebenarnya singkat aja sih yang mau saya kasih tahu ke teman-teman ya terkait program baru dari Klorisman ya. Nah, sebenarnya kan gini, sebelumnya ini kan kita memang pernah mengiklankan seller, tapi waktu itu iklannya memang kita berhentikan karena kita melihat ada masalah nih, di mana teman-teman seller yang kita iklankan itu nggak siap nih secara stok, nggak siap secara pelayanan. Ada yang stoknya banyak, tapi pelayanannya buruk. Halo? Bisa tolong di-mute dulu ya, Mas Faisal ya. Oke. Nah, jadi kita pernah mengiklankan seller ya, dan itu iklannya lumayan bagus gitu. Karena seller-seller itu ngerasa hampir setiap hari itu ada yang chat gitu untuk nanyain ada produk Klorisman nggak gitu. Nah, jadi kita memberhentikan iklan itu karena kita ngelihat ada masalah, makanya iklannya nggak diberhentikan, mohon maaf. Tapi polanya yang diubah. Kalau dulu kita mengiklankan seller itu langsung kontaknya kita iklanin. Kalau sekarang iklanin seller itu lewat call center. Jadi nanti call center itu langsung menghubungkan customer-customer dari berbagai daerah itu ke seller terdekatnya. Semisal ada customer asal Papua, itu nggak mungkin diarahin ke seller Aceh, terlalu jauh ya. Sama customer asal Jogja, itu pasti diarahinnya ke seller Jogja. Nah, jadi itu kita udah berlangsung hampir setengah tahun. Nah, yang kedua ada problem lagi ya. Jadi ada pencurian data dari brand sebelah kan, inisial R gitu, yang coba memprospek seller-seller kita gitu lewat landing page yang udah kita pakai untuk beriklan. Jadi ketika kita ngiklan itu kan kita punya landing page ya. Landing page itu adalah websitenya ya. Ketika ada iklan di Facebook sama Instagram, orang ngeklik langsung kelihatan tuh. Tahukah Anda tentang Klorisman? Nah, hubungi seller terdekat Klorisman dari Aceh sampai Papua tuh ada kontaknya. Itu diprospek sama brand sebelah. Nah, itu kita melihat, wah, ini ada potensi data kita dicuri gitu. Dengan cara-cara yang nggak bagus ya sebenarnya begitu. Nah, itu sampai sempat juga kan kemarin kita langsung memberikan teguran gitu ke brand sebelah gitu ya. Secara resmi kita dari Klorisman memberikan teguran karena dia benar-benar memprospeknya tersistematis banget kayak gitu. Nah, makanya akhirnya teman-teman kita ubah, kita lihat data ini sangat penting, data teman-teman seller. Makanya kita arahkan aja semuanya ke call center. Nanti call center yang akan mengarahkan customer itu kepada Anda gitu ya, kepada teman-teman seller. Nah, efeknya apa? Efeknya gini teman-teman. Kita juga jadi nahan ya untuk ngiklan. Nah, jadi dalam internet marketing gitu ya, eksistensi di dunia maya itu menjadi penting karena kalau kita nggak eksis di dunia maya, maka nggak akan ada nih orang yang tahu Klorisman. Kalau nggak ada orang tahu Klorisman, nah itu akan berdampak ke penjualan kalian gitu ya. Nah, makanya akhirnya saya coba bilang ke dia, asisten saya sama Kak Ramdan ya, trainer Klorisman, saya pengen kita ngadain lagi nih program promosi untuk seller. Tujuannya apa? Tujuannya kita pengen lagi seller-seller ini banjir orderan, gitu ya. Nah, cuman kita coba banyak strategi ya. Teman-teman kan tahu mulai dari kemarin ya, kita bikin akun Shopee, gitu kan, official, terus kita coba juga bikin parfum, gitu kan. Nah, cara-cara itu kan kita gunain tujuannya biar kita pengen nih Klorisman ini eksis lagi di internet gitu. Karena kita memang biasa pakai cara-cara begitu ya untuk memviralkan sebuah produk gitu. Dulu kan 2016 itu Klorisman itu bisa dikenal ya karena memang iklannya banjir gitu loh, biar kemana-mana. Makanya itu berdampak ke seller-seller di angkatan pertama kayak Mas Tendra, Mbak Titayu, dan lain-lain. Nah, akhirnya ketika iklan itu bagus, itu bakal berdampak tuh nanti ke penjualan teman-teman, entah itu jualan offline, jadi semakin banyak orang yang tahu ya. Klorisman karena iklannya selalu ada gitu loh. Setiap orang buka media sosial. Atau ketika teman-teman jualan di marketplace gitu. Nah, akhirnya kita coba banyak strategi, dan strategi ketiga ini mau kita terapin setelah kita bikin akun Shopee sama parfum kan. Parfum udah viral, nah harapannya ketika dilempar ke teman-teman semoga penjualannya terus bagus ya, bukan malah menurun gitu.
Karena udah bagus permintaan parfum. Kita kemarin jual sendiri tuh cepet banget, dalam sebulan tuh udah ribuan lah yang kejual kayak gitu. Nggak nyampe sebulan, malah 2 mingguan doang udah ribuan pieces parfum gitu kejual. Nah udah viral baru. Nah mungkin kedepannya kalau Clorisman mengembangkan produk juga kita bakal pakai strategi yang sama. Jadi diviralkan dulu sama pusat, udah viral, baru kita lempar ke teman-teman seller. Artinya teman-teman itu nggak cuman modal beli aja gitu, tapi udah tahu bahwa ada kepastian order nih dari orang-orang yang sebelumnya belanja ke pusat, insya Allah nanti repeat ordernya ke kalian, karena lokasinya lebih dekat gitu kan. Nah, karena kan orang yang beli ke pusat itu kan banyak ya, rata-rata dari berbagai daerah. Nah, akhirnya muncul nih ide, kita bakal ngiklanin lagi seller. Cuman gini teman-teman, saya nggak pengen juga program iklan ini jadi program yang membuat teman-teman tuh jadi akhirnya malas. Ingat ya teman-teman, ini support, tapi bukan berarti ini satu-satunya sumber teman-teman untuk mendapatkan orderan. Saya tetap berharap teman-teman tuh menjadi raja di platformnya masing-masing. Kalian yang jago di marketplace, ya harus tetap jago di situ, bukan malah lemah ketika ada iklan dari pusat. Ketika nggak ada yang order, teman-teman marah-marah, terus teman-teman melihat bahwa mana nih kok nggak ada orderan yang masuk gitu. Nggak begitu maksud kita teman-teman. Ya, kita mengiklankan itu tujuannya biar ramai nih, biar makin banyak orang yang tahu, nanti juga berdampak tuh penjualan kalian, entah itu offline ataupun online. Tapi bukan berarti ini jadi sumber order satu-satunya. Nah, cuma kita juga nggak pengen teman-teman itu menggampangkan iklan-iklan ini. Nah, kalau yang orang-orang immerse ya pasti tahu ya. Jadi gini, teman-teman ya, mungkin kalian udah pernah denger ya, strategi marketing yang bernama Facebook Ads gitu kan. Nah, itu kita akan mengiklankan kontak kalian itu lewat platform itu gitu loh. Lewat media itu, lewat Facebook Ads kita iklankan kontak teman-teman dari Aceh sampai Papua. Nah, setiap ada WA yang masuk ke kontak Anda tuh, ya, halo Kak Sean misalnya, tadi saya baca nih Kak Sean komen, dari Lamongan, mau tahu dong produknya, terus Mas Sean itu nyuekin chat itu gitu. Itu kita udah rugi loh, karena pusat itu mengeluarkan biaya, pusat itu bayar ke Facebook, ketika pusat itu mendatangkan kontak ke WA Anda gitu teman-teman. Jadi kita nggak pengen juga mengiklankan orang yang cuek, yang mageran, nggak mau diajak COD, yang males bales gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya di dunia immerse ya, para immerse ini pasti punya customer service, dan customer service ini kerjanya tuh nggak mengenal batas waktu. Itu jam 12 ketemu jam 12 malam, ketemu jam 12 malam lagi mungkin kerjanya. Gitu loh teman-teman. Karena iklan itu terus berputar, dan kalau misalnya ada nih kontak yang masuk ke WA terus didimin sama customer service-nya dan akhirnya nggak jadi penjualan, nggak ke konversi jadi penjualan, itu udah rugi. Nah, gimana teman-teman akhirnya melihat iklan yang masuk ke kalian juga begitu. Nah, kemarin ketika kita mengiklankan kontak teman-teman, kita sadar teman-teman belum siap terhadap itu. Makanya malam ini agendanya saya pengen teman-teman semuanya siap kalau memang pengen kita iklankan. Gitu loh teman-teman. Jadi nggak main-main nih. Ya, kita ngeluarin duit nih buat promosin kontak kalian, tapi kalian juga harus benar-benar memaksimalkan kontak-kontak ini. Nah, kalau nanti produk itu laku, teman-teman kan yang ngerasain untungnya, bukan pusat gitu kan. Pusat bakalan ikut senang ketika teman-teman barang-barangnya laku gitu loh. Nah, itu nanti kan juga bakal berdampak juga ke omset pusat secara keseluruhan. Tapi yang paling kita pengenin adalah teman-teman itu ya harus benar-benar, bahasanya tuh ya harus benar-benar nggak puas lah dapat sedikit, harus benar-benar buas dalam mencari orderan gitu loh. Jadi jangan, aduh, oh cuma nanya-nanya doang, ya udahlah diemin, nggak begitu. Karena dalam SOP customer service di kantor pusat aja nih ya, customer yang nggak mau hari ini ataupun nggak jadi beli hari ini itu masih kita bisa prospek 2 hari ke depan, kita bisa prospek 4 hari ke depan atau minggu depan atau bulan depannya. Orang yang nggak jadi beli hari ini berpotensi beli minggu depan atau bulan depannya. Jadi setiap kontak yang masuk sangat penting. Haram tuh teman-teman tidak nge-save kontak yang masuk. Itu benar-benar haram menurut saya. Beli nggak beli harus tetap di-save. Nah, gimana caranya orang-orang yang nggak beli ini bisa jadi beli? Save kontak mereka, terus teman-teman suruh mereka untuk save juga kontak kalian. Jadi pancing mereka untuk melihat status-status dari teman-teman nih. Pancing mereka untuk melihat story teman-teman tiap hari tentang Clorisman aja beritanya, review produk dan lain-lain. Nah, makanya saya langsung ngomong aja ke teman-teman. Program ini hanya kita khususkan buat orang-orang yang memang pengen mengenalkan WhatsApp untuk penjualan. Kalau enggak, lebih baik nggak usah ikut program ini. Teman-teman jualan aja di tempat lain. Di marketplace, di Facebook, silakan kayak gitu ya, di IG. Oke, saya lanjut ya. Ya, lanjut ya.
Nah, jadi kenapa saya bilang teman-teman itu harus ini ya, hanya orang-orang yang memang mau berjuang juga nih di WhatsApp marketing yang bakal kita iklankan gitu. Ya karena saya pengen teman-teman tuh punya impian besar gitu. Ketika teman-teman memutuskan untuk berbisnis bersama Kloris gitu ya. Nah, teman-teman termasuk nggak nih orang yang bermimpi besar? Nah, coba 1-2 orang mungkin ya. Mas Yan punya mimpi besar nggak di Kloris nih? Kalau nggak ada yang punya mimpi besar, mungkin kita skip aja nih materinya, nggak perlu dilanjut. Ayo. Pengen Pak, pengen mimpi besar Pak. Luar biasa Mas Yan. Berarti pengen berhasil lewat Kloris kan Mas? Siap Pak Andika. Oke. Kita lanjut ya. Oke, berarti kita lanjut nih. Semoga ini mewakili teman-teman sebagian besar yang lain ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau memang kalian punya mimpi besar nih ya, pertama tuh kalian punya keinginan yang kuat gitu loh buat mengubah kehidupan kalian jadi lebih baik. Nah, saya ngomong kayak gini bukan tanpa pengalaman ya teman-teman. Saya tuh dulu benar-benar pernah hidup dalam kondisi paling susah. Saya bisa jamin saya lebih susah dibandingkan yang teman-teman rasain mungkin di masa lalu. Karena saya benar-benar pernah ngerasain yang namanya itu jadi anak jalanan gitu. Benar-benar nggak punya duit sama sekali di kantong, jauh. Benar-benar keluar dari rumah, nggak tinggal sama orang tua, kayak gitu loh. Jadi saya punya keinginan yang kuat buat mengubah kehidupan saya jadi lebih baik. Nah, saya berharap semua seller Klorisman juga begitu gitu. Ini dari semua seller yang sekarang ikut meeting, saya udah lihat di nama-namanya. Ada loh di antara kalian tuh yang udah bergabung 1 tahun gitu. Nah, coba bandingin teman-teman pencapaiannya dengan pencapaian Yogi. Sekarang yang jadi distributor di Kabupaten Bandung gitu ya. Sama, dia juga baru 1 tahun bergabung Klorisman, tapi omsetnya udah besar banget. Terakhir itu kita tahu omset dia tertinggi sekarang di antara mitra Kloris ya, sampai 100 jutaan kayak gitu. Nah, jadi apa yang membedakan teman-teman dengan Yogi gitu? Nah, karena dia punya keinginan kuat untuk mengubah kehidupannya. Saya kan tahu tuh, kenal banget sama Yogi. Dia dulu ngojek juga, dia di PHK karena pandemi. Nah, jadi saya pengen teman-teman tuh orientasinya tuh ke sana gitu. Ngapain bisnis sama Kloris kalau untungnya cuma 100-200 ribu? Lebih baik kerja teman-teman. Kerja dapat duit 3 juta, 4 juta. Jauh lebih jelas gitu. Kalau mau berbisnis, ya jangan target itu jangan cuma punya 100 ribu sampai 1 juta. Kalau bisa teman-teman menghasilkan 10 juta dalam sebulan. Itu kalau memang orientasinya mau bisnis. Yang kedua, nggak cepat puas nih. Ya kan? Nah, bagus nih kalau teman-teman masih pengen diiklankan sama pusat ya. Artinya teman-teman nggak cepat puas. Teman-teman udah jadi raja di Shopee, raja di Lazada, raja penjualan di Instagram, di Tokopedia, dan lain-lain. Tapi ya sifat tidak puas itu yang bikin teman-teman akhirnya bisa jadi orang yang terus mengalami kemajuan. Karena kita bakalan stagnan hidupnya ya. Pencapaian kita nggak akan bertumbuh kalau kita cepat puas sama apa yang kita raih, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah bermimpi besar. Ya, teman-teman punya mimpi besar dan punya target secepat mungkin untuk mencapainya. Jadi di sistem baru ini, nilai yang sangat kita harus pegang adalah kita harus punya mimpi besar dan meraihnya secepat mungkin. Nah, ini ada kata-kata dari Elon Musk, saya ulang lagi ya. Walaupun saya pernah ngomong di meeting waktu itu. Jadi Elon Musk tuh dia yang punya Tesla ya, mobil listrik. Yang kedua juga dia punya stasiun luar angkasa SpaceX. Ini orang kaya banget gitu kan. Bener-bener kaya lah orang Amerika gitu kan. Nah, dia tuh ngomong dalam bahasa Inggris, kalau diartikan kurang lebih begini. Jadi kalau kita if you give yourself 30 days to clean your home gitu kan kata dia. Kalau kita coba menyisihkan waktu ya, ataupun menargetkan waktu 30 hari gitu ya untuk membersihkan rumah kita. Nah, rumah kita itu bakal bersih dalam waktu 30 hari. Tapi kalau kita menargetkan ya ke diri kita gitu ya, kita pengen bersihin rumah itu dalam waktu 3 jam, rumah itu bakal bersih dalam waktu 3 jam. Nah, kata Elon Musk, ini sama kayak kalau kita, ini sama ketika kita mengaplikasikannya itu di mimpi kita, ambisi kita, dan rencana kita gitu. Kalau teman-teman punya rencana punya mobil 5 tahun, teman-teman akan mendapatkan mobil dalam waktu 5 tahun gitu loh. Tapi Elon Musk bilang, kalau teman-teman punya target pengen punya mobil dalam waktu 2 tahun gitu ya, teman-teman akan dapat dalam waktu 2 tahun. Jadi target itu harus besar dan secepat mungkin. Itu yang semangat yang dibawa di sistem baru. Makanya di sistem baru itu seller itu boleh order di 300.000 dengan margin kelasnya masing-masing. Teman-teman yang di King itu udah bisa dapat margin 40% walaupun ordernya 300.000. Nah, ini beda banget sama di sistemnya lama ya. Bayangin gitu, orang untuk dapat 40%, ya dia harus order
satu kali dengan biaya yang besar banget gitu kan. Nah ini nggak 300.000 dicicil sampai nanti omsetnya gede. 300.000 laku diputar lagi, laku diputar lagi. Jadi targetnya harus benar-benar besar teman-teman. Nah, oke, itu ya teman-teman ya. Jadi target Anda tuh apa di close spend ini? Nah kalau bisa diraih dalam waktu yang cepat. Kalau punya target pengen sukses di close spend 3 tahun, menurut saya sih lama. Karena ada yang bisa berhasil di close spend dalam waktu setahun gitu ya. Nah teman-teman harus punya target secepat itu gitu. Punya mimpi besar dan mencapainya dalam waktu yang cepat. Itu semangat yang dibawa di sistem baru. Dilanjut Kak Dia. Oke ya. Nah, cara menghasilkan 100 juta pertama ya dari close spend tadi saya coba menyebut ya salah satu seller. Pertama, kuasai semua platform bisnis ya, jangan mengandalkan satu platform saja gitu. Nah, tentu ya setiap platform itu punya strategi ya. Platform itu saya maksud itu media. Nggak mungkin kita bisa menyamakan jualan online dengan offline ya. Pun dengan online itu kita punya banyak media nih, ada Instagram, Facebook berbayar, ada marketplace, ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Semuanya ada trik dan tipsnya sendiri. Nah, ada orang yang sukses di Shopee, tapi juga ada seller-seller kita yang bisa berhasil jualan lewat Instagram gitu. Nah, triknya udah pasti berbeda. Orang datang ke Shopee memang tujuannya belanja, tapi orang ke Instagram itu tujuannya adalah untuk kepoin Instagram orang lain, kayak gitu kan. Nah, yang kedua, kalian pasti akan memanfaatkan semua peluang gitu loh. Kalau memang peluang itu menguntungkan. Nah, salah satunya nih WhatsApp marketing ini yang saya bakal jelasin. Nah, jadi teman-teman boleh pinter di marketplace, tapi kalau cuma jualan di situ aja ya, teman-teman belum bisa dikatakan benar-benar jadi seorang pebisnis gitu. Kemarin saya sempat ngobrol sama semua distributor gitu. Saya dorong semua distributor, founder ya, untuk membangun jaringan pemasaran ke barbershop gitu kan saya bilang. Bangun jaringan pemasaran ke sekolah, bikin-bikin event gitu loh. Ke kampus, harus begitu. Karena media itu biasanya tuh sementara teman-teman. Dulu ya, zaman-zaman saya masih kuliah, SMA lah. Itu tuh orang dulu rame banget jualan di Kaskus gitu. Dan kuliah nggak ini loh. Iya kan? Di Kaskus gitu. Tapi sekarang coba lihat. Ya orang udah nggak membuka Kaskus kalau pengen beli sesuatu gitu kan. Tapi bukanya ya marketplace gitu. Nah, tapi maksud saya teman-teman, bukan berarti kita cuma jual di marketplace. Jadi ekosistem bisnis, sistem bisnis tuh memang harus benar-benar dibangun. Nah, bagaimana seandainya ternyata pada suatu hari gitu ya, Shopee itu udah nggak setren sekarang gitu. Akhirnya apa? Teman-teman yang cuma jago di platform itu ya bisa mati. Tapi kalau teman-teman mengandalkan semua platform untuk perjualan, ya teman-teman nggak bakal terpaku sama satu media itu. Itulah pebisnis ya, pengusaha. Teman-teman mungkin punya jaringan reseller di panti asuhan, memanfaatkan memberdayakan anak-anak di panti untuk berjualan, kayak kemarin ya seller dari NTB dan lain-lain. Atau saya yang dijalankan sama pusat, sekarang kita bangun kerja sama sekolah, di mana anak-anak sekolah kita ajarkan ilmu bisnis dengan produk close sebagai alat untuk mereka berpraktek dan lain-lain kayak gitu loh. Menghasilkan income juga buat kita memberikan manfaat juga ke mereka gitu loh. Nah jadi itu teman-teman yang coba sedang kita bangun di sistem baru ini. Nah, terus ingat teman-teman harus memanfaatkan semua platform untuk jualan. Lanjut Kak Dia. Nah, kita akan support ya, insya Allah teman-teman. Kita akan support biar teman-teman dapat mendapatkan customer ya. Ini salah nulis. Dan menciptakan langganan dari strategi marketing di WhatsApp. Nah, kenapa langganannya? Kenapa sih kok bisa langganan gitu? Karena produk Lorusman ini ya itu masuk kategori consumer goods. Consumer goods itu adalah produk-produk yang dibutuhin sama masyarakat banyak gitu dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh ya teman-teman, kalau teman-teman samponya habis, teman-teman pasti akan membeli sampo karena teman-teman nggak bakal betah tuh mandi tanpa sampo gitu. Nah, ketika teman-teman sabunnya habis, teman-teman akan membeli sabun itu karena teman-teman nggak bakal betah nggak cuci muka gitu ketika mandi. Nah, begitupun dengan customer kloris gitu. Itu sangat-sangat memungkinkan mereka tuh menjadi langganan kalian. Makanya
di beberapa kali saya ikut Glorious Up, saya tanya buat teman-teman yang kesulitan cari pelanggan yang pernah beli ke Anda itu kemana? Saya tanya. Mana mungkin dia nggak beli lagi, kecuali dia merasa tidak cocok. Tapi kemungkinan orang nggak cocok pakai Clorisman itu, saya berani percaya diri teman-teman, itu tuh 1:1000. Nah, ada nggak di sini yang pakai jualan produk Clorisman sekaligus pakai produknya? Kalau ada, bilang ada. Hadir Pak, hadir. Ada, Pak. Jujur, Hadir, jujur ya. hadir, ada. Gimana ada. produk Clorisman di teman-teman? Cocok nggak? Cocok, Mantap Pak. Jaya. Mantul, Nih mantul. teman-teman, Clorisman itu memang namanya belum sebesar Garnier Men ya. Cuman saya nggak pernah berhenti untuk mempromosikan produk Clorisman ini ke circle saya. Teman-teman saya waktu kuliah, waktu SMA, ketika ketemu sama mereka, saya tawarin produknya kan. Dan saya suruh mereka pakai, dan saya suruh mereka memberikan testimoni. Itu 100% nggak ada yang bilang jelek. Saya suruh mereka untuk review jujur. Produknya enak banget, muka jadi langsung ngerasa lepas banget gitu loh. Minyak langsung jadi kayak hilang kayak gitu. Udah nggak kelihatan kusam lagi. Nah, artinya apa? Tingkat kecocokan orang terhadap Clorisman itu 99,9% teman-teman. Jadi mungkin ada orang yang nggak cocok sama Clorisman, tapi itu 1:1000 orang gitu. Nah, jadi kalau sampai ada orang yang tidak belanja lagi ke teman-teman, pasti ada yang salah dari pelayanan teman-teman. Karena orang itu pasti belanja, tapi mungkin belanjanya di tempat lain karena ngerasa servis kalian juga kurang bagus, atau mungkin melupakan kalian karena kalian tidak memaintenance mereka. Ya kan? Oh, kalau kalian maintenance, habis kalian jual produk ke mereka, ditanya 3 hari setelahnya, gimana Kak setelah pemakaian? Gitu kan? Apakah produknya cocok? Setelah 1 minggu ditanya, gimana Kak? Apakah sudah ada perubahan? Ya enggak? Setelah 2 minggu ditanya, gimana Kak pemakaiannya? Nah, nanti pas sudah sebulan baru kalian prospek lagi, karena biasanya sabun itu habis setelah sebulan, baru prospek. Alhamdulillah Kak, saya ikut senang ya Kak dengar Kakak masalah wajahnya saat ini teratasi. Itu bikin tuh auto text-nya, bikin kata-katanya, taruh di note, jadi nggak ngetik-ngetik lagi. Kalau ada orang yang kalian maintenance, tinggal kirim-kirim aja kopas-kopas kayak gitu kan. Di maintenance dengan kata-kata yang sama gitu loh. Sama kayak pusat maintenance seller gitu ya. Nah, teman-teman pun harus sepeduli itu sama customer. Kalau memang pengen menciptakan pelanggan, teman-teman. Ya. Karena orang itu pada dasarnya, coba kalian, saya baca buku Salesmanship ya. Salesmanship itu buku legendaris banget untuk orang-orang yang memang punya passion dalam berjualan. Nah, di buku itu dijabarin ya, alasan-alasan orang membeli barang gitu. Jadi ada banyak tuh faktor orang membeli barang karena butuh pertama. Yang kedua karena merasa bangga ketika beli barang itu. Yang ketiga teman-teman, penting nih, karena melihat siapa penjualnya. Nah, hati-hati, jangan-jangan orang nggak mau beli ke Anda lagi karena ya memang tidak ada alasan orang itu untuk membeli di Anda. Gitu loh teman-teman. Nah, jadi pantaskan diri dulu sebagai penjual. Kemarin Kak Ramdan di marketing offline dia ngejelasin kan, bagaimana seorang penjual yang baik, apalagi penjual produk kosmetik ya, bicara soal perawatan, grooming. Ingat, attitude harus bagus. Ya kan, komunikasi harus bagus. Dan harus peduli juga sama perawatan. Saya nggak bilang ganteng jelek ya teman-teman, karena ganteng itu tuh pemberian. Ya, saya nggak bilang hitam putih gitu. Saya pun bukan orang yang putih gitu. Saya terlahir dengan kulit coklat, tapi beda orang yang peduli perawatan sama yang tidak peduli. Orang yang kulitnya putih pun kalau nggak peduli sama perawatan jadinya juga jelek gitu, teman-teman. Ya. Nah, jadi diperhatiin tuh semuanya. Oke ya, ini cara menciptakan langganan. Nah, dalam 1 tahun kalian bergabung sama Clorisman, saya yakin tuh kalau kalian bisa menjual 100 piece, ya, seenggaknya kalian tuh udah jualan ke 50 orang. Nah, kemana 50 orang ini? Gitu. Jadi jangan biarkan customer-customer Anda yang loyal ini lari untuk beli di tempat lain, apalagi beli ke brand lain. Ini yang fatal, teman-teman. Nah, yang lebih parah lagi kalau teman-teman menawarkan juga brand lain ke dia. Nah, itu nggak boleh. Makanya salah satu syarat nih, saya bilang ke teman-teman ya, karena saya membayar Facebook untuk mendatangkan customer ke WA teman-teman semua, saya melarang teman-teman untuk menggunakan nomor yang diiklankan ini buat berjualan produk lain. Kalian mau jualan produk lain silakan, tapi jangan pakai nomor jual khusus Clorisman. Karena saya nggak bakal rela. Pertama nih, saya iklanin nih teman-teman biar dapat orderan dari customer.
ya kan? Tiba-tiba customer ngechat kalian, lihat di katalognya ada produk dari brand lain, ya saya merasa rugi dong. Karena traffic yang didatangkan ya, potensial buyer nih, pembeli-pembeli potensial yang saya datangkan ke kontak Anda, itu justru malah tertariknya nanti ke brand-brand lain. Buat apa saya ngiklan? Saya punya kepentingan dong untuk ngebangun Kloris kayak gitu kan. Silakan mau jualan brand lain, tapi jangan pakai kontak ini. Nah, jadi setelah malam ini, itu nanti akan di-tracking sama tim saya nih. Ya, semua kontak teman-teman, terutama yang pakai WhatsApp bisnis. Katalognya nanti dilihat semuanya. Kalau ada yang jual produk lain, mohon maaf, kita akan suruh ganti nomor dulu. Atau nomor ini khusus Klorisman, produk lain dijual pakai nomor yang lain. Itu teman-teman ya. Nah, ini biar teman-teman ngerti nih, ya. Gaskan. Oke, kita lanjut. Pak, saya boleh tanya enggak, Pak? Ya, boleh. Ini siapa ya? Mas Sean, Pak. Oh iya, Mas Ian. Gimana, Mas Ian? Oh ya, kebetulan kan di rumah ada bukan produk merek yang lain sih, Pak. Cuman ada barang yang belum kepake sama sekali di Morowali dulu. Ya, semacam kayak timah tembaga gitu. Tempat tembaga sering aku posting di WA, nggak apa-apa ya, Pak? Kalau model kayak gitu, Pak. Oh, kalau kayak gitu sih nggak apa-apa ya, Mas. Sorry. Oke, saya ralat deh. Nah, Mungkin yang tidak boleh itu ya produk sejenis ya. Gitu. Artinya, misalnya nih, teman-teman jualan kaos di luar Klorisman, ya itu silakan aja sih kalau menurut saya. Nah, cuman yang jadi problem itu kan ketika teman-teman dipromosikan Klorisman, tatonya teman-teman di katalognya itu ada produk kosmetik yang lain. Akhirnya ini membuat orang juga jadi bingung untuk memilih gitu. Kalau teman-teman fokusin nomor ini di Klorisman, kan akhirnya orang jadi memilih Klorisman kayak gitu. Nah, termasuk satu nih, pomade itu juga termasuk produk-produk ini ya, yang sejenis Kloris gitu. Jadi saya nggak menyarankan tuh teman-teman yang jual pomade dari brand lain itu untuk dijual di nomor yang sama. Tapi kalau tadi tuh kayak jual apa sih, timah gitu kan, apalagi sih alat iya, berat Pak. gitu. Iya, alat berat Kayaknya kayak jauh gitu, Pak. banget deh, Benar. ya gitu kan. Tapi kalau produk sejenis kita keberatan teman-teman kayak gitu. Jadi mohon kita biar sama-sama enak, saling ngerti aja kayak gitu ya. Itu sih. Itu Mas Ian ya. Oke, terima kasih Pak Andika. Dan oke, lanjut. Nah, ini masalah-masalah yang tadi saya bilang ya teman-teman. Ini berkali-kali udah saya ceritain ke kalian. Nah, jadi teman-teman bisa cek tuh, itu masalah-masalah tuh ya. Itu jadi gini, customer ya potensial buyer ketika ngechat ke seller dan sellernya nggak balas, itu tuh mereka semuanya nge-DM pusat. Karena dikiranya itu yang mereka WA itu tuh adalah admin pusat gitu. Itu sellernya nggak balas, adminnya nggak balas gitu loh. Jadi ketika pelayanan teman-teman seller buruk, itu berdampak banget tuh ke nama baik brand tuh. Makanya kita bilang kemarin beresiko banget nih iklan seller nih gitu. Makanya diubah ke call center. Nah, ini kita jelasin ke teman-teman, kita ulas lagi biar nggak diulang kesalahannya. Lanjut tadi ya. Nah, tuh ya, teman-teman bisa cek ya. Bisa di zoom tuh. Nah, ada seller-seller yang nanya gitu, ada yang punya 40 gram nggak? Masa seller nggak punya stok gitu kan? Padahal banyak yang mau beli gitu. Kayak saya nih misalnya nih, ya kan? Saya lagi jualan nasi uduk gitu ya. Terus warung nasi uduk tuh saya tuh rame banget. Ya kan? Tiba-tiba saya bilang ke orang-orang yang lagi ngantri ya, mohon maaf nih habis gitu. Saya bisa ngebayangin ya betapa kecewanya orang-orang yang ngantri itu gitu. Nah, begitupun dengan orang-orang yang mau beli Klorisman, makanya nanti nggak ada nih teman-teman yang stoknya di bawah 50 itu kita iklanin. Karena rentan banget ini jadi masalah besar gitu. Dan hati-hati loh, ini bisa berdampak juga ke keseluruhan seller. Akhirnya, karena customer ini kan kalau ngechat kontak itu kan random ya. Misalnya nih, dia orang Jogja. Dia membuka nih kontak orang seller Jogja yang dipromosikan ada 5 orang. Salah satu di chat, nggak ada produk. Dia langsung nggak mau ngechat 4 orang yang lain. Gitu loh, karena dia bakal pesimis orang-orang ataupun 4 orang yang lain, seller yang lain ini punya produk juga. Akhirnya apa? Muncul ketidakpercayaan terhadap Klorisman secara brand dan dia lari ke produk-produk yang lain. Ingat teman-teman. Nah, coba siapa lagi nih? Coba Mas Ean lagi, Mas Ean ya, paling aktif nih. Mas Ean, kalau Boleh, saya Pak. teh botol sama teh pucuk ya. Ya. Mas Ean lebih bagus mana? Teh botol, Pak. Udah lama beredar soalnya. Udah lama beredar ya. Oke. Oke, Mas Ean. Nah, kalau semisal saya ngomong nih Mas soal ketersediaan ya.
Ya, ketersediaan teh pucuk sama teh botol di sekitar rumah. Itu lebih banyak teh botol apa teh pucuk? Teh pucuk saat ini, Pak. Bayangin ya, teh botol menurut Mas Ean adalah sebuah brand teh yang itu namanya besar banget gitu loh di industri minuman. Tapi ternyata orang-orang jauh lebih mengenal teh pucuk karena ketersediaan dia yang mudah banget didapetin gitu loh. Bisa dibeli di warung-warung kecil, betul ya Mas Ean ya? Gitu loh. Nah, begitupun dengan Betul, teman-teman Pak. melihat Klorismen gitu. Orang jadi males loh beli Klorismen kalau dapat ini aja susah gitu. Nah, saya bilang waktu itu sama seller-seller yang nggak peduli gini, kasihan loh seller-seller lain yang pada punya stok, saya bilang gitu ya. Itu pada nanti-nantiin orderan, tapi Anda ini semua benar-benar menyanyiakan customer ini gitu loh. Makanya teman-teman yang sekarang ikut meeting, ini insya Allah teman-teman, kita komitmen banget nih bakal memprioritaskan teman-teman ya untuk iklan ini. Asalkan teman-teman serius gitu. Karena kita yakin orang-orang yang ikut meeting dan masuk grup ini adalah orang-orang yang sudah terseleksi. Artinya memang punya stok produk yang banyak gitu loh. Nah, jadi nanti kalau memang dapat customer dari luar daerah, teman-teman saling sharing aja gimana cara pengirimannya biar nggak terlalu ongkosnya nggak terlalu mahal ya ke customer itu. Karena ini cuma sekitar ya ini nih yang saya iklankan adalah yang ikut meeting ini gitu. Dikit loh hitungan dikit loh. Ini nggak nyampe 100 orang. Jadi ya teman-teman nanti berpotensi juga bakal nyangkut tuh, pasti ada yang nyangkut tuh WA dari orang-orang yang pengen beli tapi di luar daerah kalian. Nah, kalau mau diambil silakan ambil, asalkan bisa komunikasi ke customer-nya ya untuk ongkirnya gitu. Kalau untuk COD ya Mas, kalau memang nggak ada akun Shopee, bikin aja Mas akun Shopee-nya. Nah, coba deh nanti ngobrol sama yang lain ya Mas ya. Sharing deh, nanti teman-teman nih tolong dibantu jawab ya. Saya belum bisa jawab nih, terutama yang biasa melakukan COD dengan ekspedisi nih. Nanti bisa tolong dibantu pas di sesi Q&A ya. Oke, dilanjut Kak Dia. Nah, termasuk ini nggak coba bicara stok, teman-teman harus responsif juga gitu ya. Harus responsif gitu. Nah, pakai nomor WA bisnis ya. Wajib report harian di Google Form, nanti Kak Dia yang jelasin. Ini terakhir aja nih Kak Dia. Nah, lanjut Kak Dia. Ini udah makin malam soalnya nih. Kasihan teman-teman yang besok kerja ya. Lanjut Kak Dia. Nah, ini tolong nih teman-teman nih, ini dicatat nih, ini kita udah mulai masuk ke ilmu ya. Bisa direkam deh, di screenshot gitu kalau memang butuh. Nah, pertama teman-teman, ketika kita mengiklankan kontak teman-teman semua, pasti nanti bayar itu dulu nih, orang-orang yang butuh colorismen itu bakal ngechat kalian. Tapi ingat teman-teman, orang ngechat itu ada yang cuma sekedar pengen tahu, ada yang memang udah niat mau beli. Nah, cuman bukan berarti teman-teman orang yang cuma nanya-nanya aja itu tidak penting dan tidak di-save kontaknya. Nggak begitu. Ya. Semuanya harus di-save gitu. Karena semua kontak yang datang itu berharga. Ingat yang saya bilang, rumusnya adalah orang yang tidak beli hari ini masih kita bisa prospek 3 hari ke depan, seminggu ke depan, sampai bulan depan. Nah, ingat ketika teman-teman di chat, jangan lupa sapa. Jadi jangan terlalu ini juga, jangan terlalu nyeles banget gitu loh, jualan banget. Halo Kak Sean gitu kan, mau tahu dong info produknya. Halo juga Kak, kalau boleh tahu dengan kakak siapa dan dari mana ini. Nah, kan kayak gitu kan asik gitu loh ya. Jadi sebuah pelayanan yang keren gitu, yang asik gitu kan. Itu bisa membuat orang yang tadinya cuma pengen tahu jadi beli gitu loh teman-teman. Jadi sepeduli dan sesemangat itu ngejelasin Kloris gitu loh. Antusias teman-teman, percaya diri aja gitu. Orang teman-teman pakai produk Klorismen juga kok. Apa yang bikin kalian tidak percaya diri gitu? Cuek aja, jualan itu harus yang ngegas gitu loh teman-teman. Oke ya, sapa dan save kontak. Jadi ingat ya teman-teman, tidak ada kontak yang tidak penting, semuanya sangat-sangat penting gitu. Lanjut ke dia. Oke. Nah, sebelumnya slide sebelumnya. Jadi yang kedua face respon, jangan lupa tuh ya. Terus saya sih nyaranin ya, ada pola yang nanti kita bakal ajarin, teman-teman bisa pakai pola sendiri ya, terserah. Jangan lupa juga follow up. Apa sih yang maksud dengan follow up? Follow up tuh gini, dulu ya pas kontak kalian di
atau sekarang deh, jangan dulu. Pernah nggak sih teman-teman di chat sama customer gitu ya, sama CS gitu kan, sama customer di chat, oke Kak, besok aku transfer. Nah, itu teman-teman diemin sampai lusa dia nggak transfer. Pasti pernah ya. Kalau pernah bilang pernah gitu kan. Atau dibilang mau transfer malam ini, totonya nggak jadi transfer. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah Pak, pernah. Tadi siang gitu. Pernah banget kayak gitu, Pak. Jangankan nggak Sering. transfer, Pak. Jangankan Berarti bukan transfer, itu ya? ketemu aja di PHP. Nah, itulah maksudnya kan customer tuh beda-beda ya. Ketemu di PHP, udah jalan tuh berarti Mas Ian. Sering gitu, Pak. Bolak-balik, tapi alhamdulillah cuma 1 kali doang ini. Iya, jadi harus follow up. Nah, saya kalau COD nanti dulu. Mungkin saya pengen ngomongin soal yang janji-janji ya Mas ya, karena janji-janji ini banyak banget pasti nih yang janji. Nah, itu perlu ada follow up. Nah, contoh dia janji itu bakal transfer jam malam. Nah, ditanya teman-teman jangan, oh ya udah Kak ditunggu ya, nggak begitu. Oke Kak, kalau boleh tahu malamnya itu jam berapa biar nanti saya bisa ingatkan Kakak juga. Kan enak kalau bahasa begitu. Oke Kak, nanti malam jam 7. Nah, jam 7 nih dia belum ngechat teman-teman atau belum mengirimi bukti transfer gitu ya. Chat lagi di jam 7.15. Halo Kak, saya mau konfirmasi apakah Kakak jadi pesan barangnya gitu. Sama dia dicuekin. Nah, itu banyak trik loh. Kalau saya tuh ngajarin ya customer service di pusat gitu ya. Untuk cerdas juga. Kadang memang kita perlu berkelit juga sih teman-teman. Ya mulut-mulut sales banget lah kayak gitu loh. Ya, halo Kak, apakah Kakak jadi? Saya mau konfirmasi karena barangnya sudah saya packing ya. Kan dia bingung untuk merasa bersalah kan kalau udah di packing nggak jadi beli. Ya kan teman-teman. Nah, itu adalah perlunya follow up ya. Kayak gitu loh teman-teman. Oke. Sama jangan lupa aktifin story WhatsApp-nya. Nah, ingat teman-teman, saya tahu teman-teman tuh jago jualan di marketplace, tapi bukan berarti itu teman-teman tidak melihat media lain sebagai tempat berjualan yang efektif. Karena banyak loh teman-teman yang berhasil jualan lewat WA. Salah satunya ya itu Mbak Melinda ya. Kalau teman-teman kenal ya, Mbak Melinda tuh yang tahun lalu dia awal tahun ya 2021 tuh dia menang Closed Nations ya. Saya ngelihat kelihatannya nih Mbak Melinda nih tidak mengandalkan marketplace sebagai penjualan utama. Dia benar-benar memanfaatkan customer loyal langganan lewat WA. WA-nya juga aktif banget gitu loh. Ada promosi nih guys gitu kan. Dengan aksen ininya ya, aksen solonya gitu loh. Asik ngedengarnya juga. Parfum udah dateng nih guys. Ayo guys dipesan ya. Karena produk terbatas kan asik loh kalau orang ngelihat kayak gitu ya. Jadi jangan juga story WA itu cuma posting-posting desain dari pusat. Ya orang males lihatnya teman-teman. Ini teman-teman sebenarnya jualan apa upload foto gitu kan. Itu beda loh. Teman-teman itu namanya upload foto bukan jualan itu. Ya kan? Semuanya harus dioptimasi, marketplace dioptimasi, story WhatsApp pun harus dioptimasi biar maksimal hasilnya. Gitu loh. Ya orang bete ngeliat desain-desain dari pusat doang gitu. Semua seller juga upload kayak gitu kan. Gitu loh teman-teman. Nah, dilanjut. Nah, siapa kontak yang masuk ya? Kalau kita di pusat kayak gini teman-teman. Jadi kalau ada yang ngechat, halo Kak, mau info produknya dong. Kita langsung balas, halo Kak, terima kasih telah menghubungi seller Clorisman Kota Malang. Nah, ini misalnya teman-teman nih contoh ya, contohnya. Apa yang bisa kami bantu? Yang pertama, informasi produk Clorisman. Kedua, konsultasi. Nah, jadi ingat teman-teman, ketika ada customer yang chat, teman-teman juga harus membuka diri untuk konsultasi. Biarkan mereka konsul dulu tuh soal mukanya. Mukanya misalnya ada jerawat batu gitu kan, jerawatnya keluar nanah gitu. Itu apapun dia cerita dengerin teman-teman. Seneng orang didengerin kayak gitu loh. Ya kan? Lalu teman-teman langsung jodorin solusi. Oke Kak, saya punya solusi atas wajah Kakak yang berjerawat batu dengan nanah yang keluar dari situ. Ya kan? Solusinya adalah produk Clorisman. Ini bisa membuat wajah Kakak jadi transparan Kak. Ya kan? Saking putihnya gitu. Jadi kalau teman-teman ngejelasin kayak gitu, bayangin itu nggak ada tuh customer yang nolak buat beli. Ya nggak? Jadi percaya diri teman-teman, jangan iya Kak, alhamdulillah nih Kak produknya ada. Ya, bagus kok Kak. Iya bagus sih, bagus apa? Teman-teman harus bisa jelasin. Ya nggak? Ya, nanti di-share kok. Nah, silakan pilih informasi 1 atau 2 Kak untuk meneruskan percakapan ini Kak. Misalnya nih, dipilih 2, konsultasi dengan masalah wajah. Teman-teman langsung tanya, oke Kak, apa yang mau dikonsultasikan? Silakan Kak, feel free ya Kak, free untuk bertanya apapun kayak gitu.
Jadi jangan malas juga untuk balas chat-chat orang kayak gini. Jadi jangan ansos deh. Kalau jadi pedagang tuh jangan antisosial. Jangan, gitu ya. Susah nanti berkembangnya. Jadi interpersonal skill-nya ya, skill dalam kalian punya relasi dengan orang lain, membangun komunikasi dengan banyak orang tuh harus bagus. Gitu loh. Nah, misalnya ini nanya informasi produk nih. Oke, produk apakah yang ingin kakak tanyakan? Oh, parfum. Oke, langsung teman-teman jelasin parfum tuh produk knowledge-nya kan udah ada tuh semuanya. Ya, nanti minta aja sama Kak Diah ya kata-katanya. Jadi teman-teman tinggal copy-copy aja nanti. Tapi harus paham juga kayak gitu loh. Lanjut, Kak Diah. Nah, habis disapa, ya kan? Oke, sebenarnya gini teman-teman. Setelah disapa, itu ada teman-teman yang harus teman-teman tanya. Saya lupa nampilin di sini. Nah, jadi sebelum saya jelaskan, Kak, boleh saya kenal, Kak, dengan kakak siapa nih dan dari mana gitu. Nah, kenapa teman-teman harus tahu nama dia dan dia dari asal mana? Biar teman-teman bisa nge-save kontaknya. Nah, ini adalah database dari Iqbal Komsi ya, salah satu founder di Tangsel. Itu saya ngajarin dia dari tahun lalu loh untuk nyimpen kontak semua pembeli. Nah, itu ada nama-namanya tuh. Ini berarti udah sekitar 1 tahun ya teman-teman ya. Ini 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober Iqbal tuh mencatat tuh di tahun lalu saya ajarin waktu dia masih jadi seller. Nah, saya bilang, Bal, catat Bal namanya, alamatnya, nomor HP-nya gitu ya. Tujuannya apa sih dicatat-catat kayak gini? Nah, pertama saya jelasin satu-satu teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa kita pusat bantu teman-teman untuk bikin data yang rapi kayak gini. Pertama, tanggal itu bisa bermanfaat buat teman-teman untuk ngeker kira-kira seller mana nih yang produknya udah mau habis. Contoh ya teman-teman. Ada seller yang beli tanggal 1 Oktober. Terus tanggal 3 Oktober udah teman-teman tawarin. Itu teman-teman namanya ngajak berantem. Ya, beneran deh. Ya kan? Karena baru 2 hari nggak mungkin habis gitu, kecuali sabunnya itu jatuh ke WC gitu kan. Nggak mungkin teman-teman ya. Ngajak berantem itu. Nah, tapi dengan adanya tanggal ini, itu sangat-sangat memudahkan teman-teman untuk mengeker ya, mengukur customer mana yang akan Anda tawarkan lagi. Wah, dia terakhir beli tanggal 10 Oktober. Sekarang udah tanggal 1 November. Udah mau sebulan nih. Tanya, ya kan? Nah, gitu teman-teman. Jangan lupa juga tulis nama, alamatnya juga. Jadi biar teman-teman bisa analisis, oh ternyata pembeli saya tuh banyak di daerah sini gitu. Nomor HP, nomor WA, apalagi itu lebih penting. Ini kita blur karena data ya. Terus barang pesanan ini sebenarnya memudahkan teman-teman untuk nyetok. Nah, kalau saya di teman-teman di tim gudang pusat tuh, saya bilang sama mereka, kalau kita pengen repeat order kita bukan repeat order, kita pengen produksi lagi nih pabrik gitu ya. Harus dilebihin. Semisal Cloris Men Shop itu habis 1000 piece. Kita harus order lagi 1500 piece. Nggak bisa 1000 piece juga. Nah, data barang pesanan ini bisa membantu teman-teman nanti untuk itu. Untuk melakukan repeat order ke pusat. Jadi repeat order itu nggak berdasarkan kira-kira, tapi berdasarkan data. Oh, saya tahu nih, paket CP3 berhasil saya jual 10. Berarti saya harus belanja 15. Gitu, ke depannya. Kalau saran saya sih kayak gitu. Boleh juga teman-teman misalnya pengen 12. Yang penting jangan 10 juga. Karena ada potensi nih barang ini bakal juga laku lagi gitu loh. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi itu bisa teman-teman atur lah. Terus dari mana aja medianya? Oh, ternyata Iqbal ini jago di FB Marketplace. Dari sini aja kan Iqbal udah bisa ngukur. Nanti akhirnya nih jadi evaluasi juga buat semua seller. Oh, berarti gue kurang nih jualan di Shopee. Soalnya lebih banyak dari Lazada penjualannya gitu kan. Gimana caranya jualan di Shopee dan jadi ahli di situ gitu. Oh, cuma di Marketplace nih pengen jualan offline juga lah. Ngandelin SPG gitu ya. Misalnya teman-teman bikin sistem SPG, ngegaji orang, ngasih sistem komisi ke mahasiswa-mahasiswa yang lagi pada butuh uang gitu kan. Suruh mereka keliling kampung atau keliling komplek gitu kan untuk jualan produk-produk Cloris Men kan bisa juga kayak begitu. Jadi bisa dengan cara apapun jualan itu teman-teman. Lanjut. Nah, ini kenapa harus fast respon ya? Wah, ini sebenarnya terlalu jauh ya kita ngomongin McD ya. Cuma saya rekomendasi teman-teman silakan nonton film The Founder, yaitu film yang bercerita tentang sejarah berdirinya perusahaan fast food ternama ya, bernama McDonald. Jadi sebenarnya tuh McDonald tuh bukan pelopor pembuat hamburger pertama di Amerika. Nah, tapi dia adalah pelopor
pembuat hamburger pertama yang bisa menyediakan hamburger dalam waktu 5 menit. Soalnya dulu orang Amerika itu beli burger itu butuh waktu sampai sejam nunggunya. Ketika McD muncul ya, orang bisa memakan hamburger dengan waktu dia cuma nunggu 5 menit paling lama. Jadi fast response tuh sangat penting ya, fast service, fast response. Jadi kecepatan dalam pelayanan tuh penting banget. Teman-teman tidak cepat dalam melayani, maka orang-orang yang bakal jadi potensial buyer itu akan lari untuk mencoba beli ke ke tempat lain yang jauh lebih fast response gitu. Nah, hati-hati teman-teman ya. Saya yakin kalian pernah kok ngalamin ada customer nih yang ngechat kalian jam 10 pagi, terus karena kalian ternyata jam 10 pagi itu masih tidur, jam 12 baru bangun gitu kan. Tiba-tiba kalian balas, dia langsung nggak balas lagi. Pasti pernah ya. Nah, itu ada banyak kemungkinan teman-teman. Bisa jadi karena dia malas ya, teman-teman tidak melayani dengan cepat, tidak balas dengan cepat, atau bisa jadi juga dia udah nanya ke seller yang lain. Karena itulah watak pembeli. Teman-teman harus ngakuin itu ya. Kalian kan seller, tapi juga pasti kalian tuh pernah membeli barang kan di tempat lain. Misalnya kalian pengen beli baju, beli jaket. Saya pribadi tuh tipe orang yang kayak begitu loh, tipe customer yang kayak begitu. Misalnya saya tertarik nih sama sebuah sepatu yang saya lihat di Shopee. Saya chat nih tokonya, balasnya lama. Ya udah saya chat lagi toko yang lain. Balasnya cepat, saya beli yang cepat. Bener nggak teman-teman? Bener apa betul? Bener ya? Nah, jadi ingat teman-teman, nanti di landing page itu bukan hanya kontak Anda yang kami promosikan, tapi ada kontak 35 seller lain. Jadi kalau dia merasa teman-teman Anda ini salah satu dari Anda ini tidak fast respon, dia akan beli ke yang fast respon. Sekalipun itu mungkin jaraknya jauh lebih jauh dari dia gitu loh. Karena ingat, dalam jualan online itu trust, kepercayaan itu sangat penting. Salah satu cara kita ngebangun kepercayaan adalah dengan memberikan servis terbaik dan yang cepat gitu. Oke, lanjut ke dia. Oke, ini nanti aja lah Kak dia aja yang jelasin ya. Kalau pola pelayanan inilah. Bisa di grup nanti lah Kak, dijelasin Kak. Ini terlalu panjang soalnya. Nah, lanjut. Nah, cara follow up nih ya. Misalnya nih. Nah, coba ya teman-teman, pernah nggak kalian udah ngejelasin nih produk yang ditanya sama customer? Kak, saya mau nanya dong Kak, itu kegunaan serum tuh apa ya? Udah teman-teman jelasin nih panjang-panjang, abis itu teman-teman chatnya di-read. Pernah nggak? Pasti pernah kan? Sering, Pak. Sering banget. Ini jujur banget ya asli Mas Yan. Nah, itulah kecenderungan customer. Tapi dia nge-read itu bukan berarti dia nggak tertarik. Dia udah nanya serum tuh kegunaan apa aja, itu udah bukti ketertarikan dia. Nah, itu butuh follow up, teman-teman. Jadi, jualan di WhatsApp tuh butuh strategi. Teman-teman di-read nih, langsung teman-teman tanya 10 menit setelah dia read ya. Teman-teman tanya, bagaimana Kak dengan penjelasan saya? Apakah masih ada yang Kakak mau tanyakan lagi? Dibuat jadi nyaman. Jangan dia baru baca, teman-teman langsung, jadi beli nggak lu? Ya, itu udah males tuh orang digituin tuh. Ya kan? Tapi buat dia senyaman mungkin. Gimana Kak? Ada yang mau ditanyain lagi? Penjelasan saya sudah cukup jelas kayak gitu. Masih di-read doang nih, ya kan? Ya udah follow up 6 jam setelahnya. Dia chat jam 12, chat lagi habis maghrib. Jam 12 siang ya. Di follow up, pertama hanya dibaca nih. Teman-teman chat lagi dengan kata-kata yang sama. Halo Kak, kalau ada yang masih kurang jelas, silakan ditanya aja Kak. Feel free kok buat bertanya dan konsultasi ke saya kayak gitu. Masih di-read doang, besok paginya chat lagi. Habis itu sama dia cuma dibaca gitu. Ya udah teman-teman balas aja. Oke Kak, terima kasih ya Kak sudah ngechat saya gitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. Selebihnya Kakak bisa save aja Kak nomor saya gitu. Karena saya sering mengadakan promo Kak di WhatsApp Stories. Jadi dengan Kakak nge-save nomor saya, Kakak bisa ngelihat tuh WhatsApp Stories saya. Nah, teman-teman nggak berbohong karena kan memang kita ada event-event promo kan, ada momen-momen kita mengadakan promo. Nah, ya jadi gunanya apa? Biar dia nge-save kontak teman-teman, biar tadi yang nggak beli hari ini itu bisa beli nanti pas lagi musim-musim promo. Semua kontak tuh berharga teman-teman, sangat-sangat berharga. Lanjut. Oke ya. Nah, ini ide nih. Yang terakhir adalah aktifin story WA. Nah, ada banyak seller closement yang nomornya saya save juga, dan saya lihat story WA-nya. Itu, mohon maaf nih teman-teman ya, kalau saya sebagai buyer ya, saya bakal bosen lihat story-story WA teman-teman. Nggak ada interaksinya gitu loh. Cuma repost desain-desain yang dibuat sama pusat di Telegram. Ingat teman-teman itu sedang berjualan, bukan upload foto. Jadi bedakan ya. Kalau teman-teman
itu ngupload foto produk Clorisman di story WA tanpa menjelaskan apapun, itu teman-teman sudah mengupload foto, bukan berjualan. Nah, gimana cara berjualan lewat story WA? Ini ide-ide yang saya kasih. Coba kalian screenshot ya, karena ini penting. Pertama nih teman-teman bisa kasih info promosi soal produk. Ya, semisal teman-teman guys ya, hari ini sedang promosi 10-10. Cuma 1 hari aja kalian bisa dapat diskon sampai 20% sesuai sama target teman-teman. Mau diskon berapa persen tuh yang dikasih. Pastiin teman-teman semuanya cek ya postingan-postinganku di WA selanjutnya. Bikin penasaran. Nah, semisal lagi nggak musim promo, lagi hari-hari biasa, review produk. Review produk tuh nggak harus muka kelihatan. Teman-teman mungkin malu kalau mukanya kelihatan. Bisa juga pegang aja produknya di tangan. Terus teman-teman baca teksnya. Ya teman-teman, aku mau review produk nih ya, dari Clorisman Hand Body Lotion ya. Ini bisa bikin kulit jadi putih gitu kan. Putih apa lah gitu. Pokoknya dibikin asik gitu loh. Jadi jangan juga semua video dari pusat diupload-upload. Teman-teman belajar kreatif juga. Karena kepercayaan itu bakal muncul dengan sendirinya gitu loh. Ketika kalian benar-benar mengaktifkan semua fitur gitu untuk menjelaskan tentang Clorisman. Nah, testimoni penggunaan produk juga bisa. Contoh, kalian habis jualan serum, tanya tuh ke customer yang udah beli, Kak, boleh minta testimoninya nggak? Terus dikasih testimoninya sama dia. Boleh nggak, Kak, sambil ada foto Kakak before after? Boleh. Screenshot, kirim. Alhamdulillah nih testimoni real dari customerku yang udah pakai serum 1 minggu lalu. Jadi begitu. Nah, yang keempat, video kondisi gudang buat teman-teman yang gudangnya udah bagus. Contoh, yang udah banyak nih orderannya. Di sini kan siapa misalnya gitu ya, teman-teman kayak tadi saya lihat ya ada Mas Doni ya. Saya lihat ada Mas Doni. Misalnya Mas Doni kan tuh bisa tuh gudangnya udah gede. Walaupun misalnya ada produk-produk lain juga yang dijual selain Clorisman, ya kan orang juga nggak akan tahu gitu. Sekilas saja videoinnya. Ya kan post di WA. Terus yang kelima, jangan lupa kalau COD sama customer, foto sama customernya, terus ditampilin juga di WA. Jadi muncul tuh kepercayaan tuh teman-teman. Semua ide itu ya bisa dipost untuk membuat customer percaya pada toko kita bahwa wah, nah ini contohnya nih, ini adalah tadi saya lihat Mbak Melinda tuh posting ya. Alhamdulillah Clorisman parfum ready. Itu dia bikin video loh teman-teman. Ada produk baru datang dari pusat, sama dia dibikin video, ya kan dia komen-komen nggak perlu nonjolin mukanya. Tapi percaya diri aja gitu. Wanginya soft banget, tahan 12 jam, BPWM mewah, aman, waktu berpaling parfum KW, ya kan? Waktunya berpaling dari parfum KW pakai produk Clorisman, kan keren. Kayak dilanjut ke dia. Oke ya. Nah, ini anak-anak SMA yang saya bina ya, teman-teman di daerah Depok. Jadi mereka itu saya larang untuk berjualan dengan menggunakan poster-poster yang dibuat Clorisman. Saya minta anak-anak SMA ini kreatif, dan itu tuh, lihat tuh. Kalian bisa zoom ya. Mereka kreatif banget, desain-desain sendiri pakai Canva gitu kan. Bikin Instagram, time to start caring. Jadi ada orang lagi main tenis, main badminton, di sampingnya produk Clorisman. Diedit sendiri sama mereka, jadi kreatif, jangan kalah sama anak-anak yang masih remaja. Teman-teman pasti bisa pakai aplikasi-aplikasi desain gratisan kayak Canva. Gampang, semuanya udah bisa kok. Nggak perlu pakai Photoshop, nggak seribet dulu orang tuh pengen belajar desain. Gitu ya. Lanjut. Oke. Lanjut ini aja, dia langsung jelasin aja dia persyaratan-persyaratan dia ke teman-teman ya. Dari saya sih cukup itu ya teman-teman ya. Sebelum dijelasin persyaratannya, ada yang mau ditanyain kan nih soal pelayanan di WA nih? Udah malam banget soalnya kita nih. Ada yang mau nanya teman-teman? Monggo kalau mau tanya ya. Silakan, kita ngobrol-ngobrol. Mengenai follow up Pak Andika. Ya silakan Mas Yan, gimana? Nah, semisal nih ada yang beli paket Clorisman Acne, cuman mau saya follow up lagi selama 3-7 hari, itu dia otomatis kok nggak ada nggak ada kabar lagi, centang 1 lah istilahnya, kayaknya ganti nomor. Itu gimana nih Pak solusinya Pak? Kalau menurut saya itu bukan ganti nomor Mas, tapi Mas Yan di blok sama dia. Biasanya gitu Mas. Nah itu Pak. Satu kan? Nah itu Pak. Oke. Nah jadi gini gitu, Mas Yan. Saya bilang ke customer service di kantor nih, kalau kita mau follow up customer, ya
berikan pelayanan yang terbaik. Tapi kalau sudah diblok, ya sudah percakapan selesai. Nah, Mas Yan ini kan ngomong ataupun cerita ke saya ini sharing itu cerita tentang case di mana ada customer yang checklist 1 ya. Itu kan bisa macam-macam tuh Mas sebabnya. Bisa karena dia ganti nomor atau memang benar Mas Yan diblok. Nah, kalau sudah begitu memang agak susah sih Mas. Nah, karena saya juga nggak punya solusi untuk itu. Kecuali memang Mas Yan kenal dekat ya, semisal selain WA-nya, Mas Yan juga tahu Instagramnya dia. Mungkin Mas Yan bisa follow up lewat DM. Halo Mas, gimana kabar? Ganti nomor ya kayaknya. Saya baru mau kasih info promo gitu aja. Ngecapnya kan. Nah, cuma kalau semisal Mas Yan nggak kenal dekat, cuma tahu nomor WA-nya agak susah. Ya kan? Apalagi kalau sampai Mas Yan misalnya ngehubungin. Tapi kalau memang mau ya, biar yakin gitu lah ya. Nah, Mas Yan bisa juga telepon ke nomor biasa sebenarnya, tapi jangan SMS. Saya nggak nyaranin SMS karena takutnya dikira pinjol, Mas. Nagih utang kan. Lebih baik bener, Pak. Ya, lebih baik telepon baik-baik. Tapi kalau ternyata di telepon masih nggak aktif, ya berarti ya udah Mas selesai. Berarti dia lupakan lah. Mas Yan udah saatnya move on. Kalau dia memang butuh, dia ngubungin Mas Yan. Kalau enggak ya udah lupain Mas, ikhlasin aja ya. Masih banyak Mas. Oke, Pak. Oke. Kalau case-nya kayak yang lain ya Mas, gimana? Kalau semisal rata-rata nggak punya duit ini Pak, itu mentok di situ soalnya Pak. Saya juga bingung mau nawarin gimana ini. Kalau masalah nggak ada duit rata-rata itu. Gitu. Emang harga produk Loris berapa Mas yang mau dia beli? Biasanya sih awalnya kan pakai sabun dulu Pak, yang kecil sama yang besar. Terus dia pinginnya mau yang paket lah istilahnya, paket biar lengkap. Nah itu dia mesti bilangnya nggak ada duit atau kekurangan duit. Nah itu Pak. Oke, Mas Yan ini artinya memang sebelumnya dia berarti udah pakai produk satuan ya Mas Yan ya? Sudah Pak Andika. Oke. Terus gini, Mas Yan yang menawarkan paketnya atau memang dia yang berniat beli tapi duitnya nggak ada? Dia sih japri ke saya Pak di story WA, kan ada story WA yang paket-paket gitu. Dia pengennya paket ini kayak contoh paket cepet. Saya paket cepet Mas, pengen paket cepet tapi duitnya nggak ada, belum ada lah istilahnya. Gimana Mas? Waduh, ini repot juga ini mau jawabnya. Gampang Mas Yan. Kalau orang nggak ada duit, mungkin nggak dia nggak punya duit selamanya Mas, nggak mungkin ya. Apalagi 100.000 ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Dalam waktu 1 tahun orang nggak bisa dapetin 100.000 tuh, saya nggak pernah dengar kasusnya tuh ya. Nah itu jadi gini, Mas Yan, apalagi ya Mas, pertanyaan itu muncul dari dia dulu, ya kan? Wah Kak, kebetulan banget nih, ya produk yang Kakak pengen ini sekarang produknya lagi ada di saya gitu. Cuman produk ini stoknya terbatas Kak. Nah, yang tahu terbatas apa enggak kan cuma penjual Mas sebenarnya. Walaupun Mas Yan punya 1.000 produk ya. Walaupun Mas Yan punya 1 truk CP3, tapi bilang aja terbatas. Gitu kan. Produk ini terbatas, Kak. Jadi kalau memang Kakak berminat, Kakak lebih baik isi formulir aja, Kak, buat booking produk ini ke saya. Kakak nggak apa-apa nggak beli sekarang, tapi di formulir bookingnya, kok bokir sih? Di formulir bookingnya, itu Kakak wajib nulis di tanggal berapa Kakak mau beli. Nah, itu cara kami, Mas Yan, orang-orang pusat, untuk mensiasati orang-orang yang beralasan tidak punya duit ketika pengen join seller. Kalau pusat kan pusat itu nggak jualan ya lewat Facebook Ads ya. Jadi biasanya tuh saya ngajarin customer service yang nyari seller. Misalnya nih, orang pengen join seller, Mas, alasannya apa? Nggak punya duit. Sebenarnya bukan nggak punya duit, ya kan? Lebih tepatnya dia nggak punya keyakinan bahwa bisnis ini bisa menghasilkan uang. Nah, makanya untuk mengungkap alasan sebenarnya bisa kita balas dengan cara kayak tadi. Oh ya udah Kak, kalau memang Kakak berminat sama produk ini gitu ya, nggak apa-apa Kakak nggak pesan hari ini, Kakak bisa isi slot booking, tapi Kakak wajib isi formulirnya. Formulirnya itu bisa Mas Yan tulis nih, formatnya nama, ya kan, produk yang dipesan, sama estimasi tanggal pembelian. Misal dia ngomong, oh Mas, kalau tanggalnya saya nggak bisa ngasih janji Mas, mau beli tanggal berapa. Wah, kalau bisa sih harus ditulis Kak, karena kalau Kakak nggak nulis tanggal, otomatis produk yang terbatas ini bakal saya kasih Kak ke orang lain kayak gitu ya. Karena produknya benar-benar terbatas banget, Kakak bisa tanya Kak ke seller lain. Nah, semoga aja nggak nanya ke seller lain gitu Mas ya. Berdoa kan kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau saya kayak gitu Mas, jadi
kita benar-benar mendorong semua customer itu untuk ngisi formulir slot booking. Padahal slot booking itu cuma pegangan kita untuk tahu kapan dia mau pesan. Oh, dia nulis nih, ternyata minggu depan. Ya udah Mas, minggu depannya ingetin Mas Sean. Jadi jangan nggak ada duit. Oh ya udah kalau nggak ada duit Kak. Ya nggak begitu. Kasih slot booking. Bilang bahwa produk ini terbatas dan orang ini spesial. Kalau kakak mau, kakak bisa beli minggu depan. Produk ini saya sisain Kak biar nggak habis. Soalnya banyak yang nanya. Kayak gitu Mas Sean ya. Oke, siap Pak Andika. Terima kasih. Kayak contoh kemarin ya, ada teman saya nih Mas, sales asuransi kan. Dia datang ke tempat saya nawarin biar saya bisa ikut asuransi prudensial. Asuransi itu kan ngejual masa depan ya. Jaminan kesehatan ketika kita nanti jangan sampai sih ya, semisal sakit di masa tua. Padahal dia yang nawarin, tiba-tiba pas saya bilang, ya udah deh nanti aja, pikir-pikir dulu. Jawaban dia apa? Oh, kalau bisa booking aja Bang Dika dari sekarang gitu. Karena slotnya itu terbatas. Kalau misal Bang Dika daftar sehari ini pun kata dia, itu nanti harus ngantri karena banyak banget yang pengen daftar lah. Saya kan orang jualan juga, jadi saya tahu itu cuma trik aja omongan begitu tuh. Ya kan, oh gitu ya. Ya nanti dulu deh, harus ngobrol dulu soalnya sama istri kan saya bilang begitu akhirnya kan. Ya. Jadi teman-teman harus pintar juga dalam berkomunikasi gitu. Ini kan tahapan negosiasi ya. Gimana caranya orang-orang itu juga merasa dispesialkan dengan dia disisain barangnya gitu. Padahal teman-teman masih punya banyak barang yang dia minta gitu loh. Misal dia minta pakai CP3, walaupun teman-teman punya satu truk ataupun satu gudang ya, jangan bilang barang itu banyak. Bilang itu terbatas dan saya menspesialkan kakak nih. Tapi kakak harus nulis Kak, kapan rencana kakak mau beli. Jadi biar saya benar-benar bisa keep barang ini dan gak diambil orang lain, ini kan cuma kakak yang bisa dapetin. Ngerti ya Mas Ian ya? Oke, di copy Pak. Bukan. Nanti ini ada rekamannya juga kok Mas. Rekamannya kita share juga kok ke teman-teman. Biar dipelajarin ya. Siap-siap Pak. Lanjut, ada yang mau nanya lagi kasus-kasus yang lain? Ada lagi yang mau nanya studi kasus yang lain? Cukup ya berarti ya. Oke, kalau cukup, Kadia silakan Kadia tolong dibantu jelasin kenapa sih perlu ada report stok ya setiap minggu. Ada report harian, itu gunanya apa? Kita pengen mensupport teman-teman juga nih biar ngerapiin datanya gitu kan. Kenapa harus pakai nomor WA bisnis khusus? Bisa tolong dijelasin ya Kadia ya. Thank you. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjut-lanjut ngobrol di grup, oke? Semuanya makasih. Oke, sama-sama Pak Andika. Oke, buat teman-teman, tadi sudah sempat dijelaskan ya sama Pak Andika kalau misalnya teman-teman harus punya yang namanya nomor WA bisnis khusus jualan korismen kayak gitu. Jadi udah dijelasin tadi sama Pak Andikanya supaya tidak terjadi kesalahan yang sama atau kesalahan yang pernah diulangi dari yang kemarin-kemarin ketika kita sudah mengiklankan, ternyata seller tersebut menjual produk selain produk korismen kayak gitu. Terus yang kedua, wajib report harian di Google Form. Itu report hariannya itu seperti yang ada, nanti aku kasih linknya, mungkin besok ya, besok pagi. Jadi teman-teman ketika teman-teman itu masuk ada ad masuk atau kontak yang masuk dari iklan, teman-teman harus report ada berapa. Misalnya ketika hari Rabu tanggal 29 September 2021 ad iklan dari pusat misalnya masuk ke kontak ASEAN ada 10. Terus pilihannya itu ada kontak masuk, lalu sudah di closing apa tidak, berapa yang closing, berapa yang tidak closing. Jadi teman-teman harus report hariannya seperti itu, kayak gitu. Terus untuk yang ketiga, wajib report stok mingguan. Report stok mingguan ini stok teman-teman, seperti teman-teman awal daftar ketika mengikuti program support iklan dari pusat. Itu sama seperti itu. Seperti teman-teman ada stok sabun 80 gram berapa, 40 gram berapa, kayak gitu. Jadi teman-teman wajib stok
mingguan di Google Form. Nanti linknya juga aku kasih. Jadi untuk report harian di Google Form beda linknya dengan report stok mingguan di Google Form-nya. Jadi ada 2 link yang teman-teman wajib isi kayak gitu. Ketika teman-teman nggak isi gimana nih? Nah, pastinya aku nanti akan tegur langsung nih, entah itu di personal chat ataupun di grup kayak gitu. Jadi pentingnya report itu supaya kita tahu nih, kita nggak bisa yang namanya ngiklanin seller yang di bawah 50 piece, supaya ketika kita ngiklanin terus teman-teman nggak ada stok, maka sia-sia iklan yang diberikan dari pusat ke teman-teman kayak gitu. Karena iklan itu kita berikan ke teman-teman ada biaya, ada cost-nya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang udah mengikuti program support iklan dari pusat ini, tolong diamanahkan kerjasamanya dengan baik gitu. Jadi teman-teman nggak cuma dapat kontak masuk secara, maksudnya kalau dari kontak masuk itu berarti teman-teman dapat istilahnya hadiah ya dari pusat. Selain teman-teman berjualan di marketplace, teman-teman dapat juga iklan dari pusat kayak gitu. Jadi aku mohon banget kerjasamanya buat teman-teman report harian dan report stok mingguannya kayak gitu. Dan nanti ketika teman-teman misalnya yang tadi ada harus pakai nomor WA bisnis khusus jualan Florisman, mungkin kemarin sempat ada yang sudah isi di Google Form itu dengan nomor pribadi atau nomor yang memang tidak bisa untuk iklan Florisman, teman-teman harus lapor ke aku supaya nanti aku ganti nomornya kayak gitu. Mungkin aku tunggu sampai besok kalau ketika teman-teman ada yang mengganti nomor untuk support iklan ini kayak gitu. Sejauh ini ada pertanyaan seputar bukan tugas ya, harus teman-teman jalankan kayak gitu. Ada pertanyaan? Untuk reportnya itu deadline kirim jam berapa, Kak? Oke. Kalau itu 24 jam. Jadi misalnya report harian ini kita hari Minggu nih, ya kan? Hari Senin udah ganti hari, berarti teman-teman udah harus sebelum ganti hari teman-teman harus report gitu. Sebelum ganti hari, ketika sudah ganti hari maka sudah beda lagi nih. Yang reportnya itu harusnya tanggal 22 malah di report tanggal 23. Tanggal 23 malah di report tanggal 24. Jadi sebelum ganti hari teman-teman harus sudah report kayak gitu. Jadi bakal ada pengingat terus nih dari pusat kalau teman-teman belum report. Kayak gitu. Terus ada pertanyaan kalau untuk WA bisnis semisal tidak memakai WA bisnis tetapi ada WA khusus berbeda untuk jualan, boleh nggak Kak? Boleh banget. Tapi satu syarat, kalau misalnya teman-teman ada jualan selain produk Florisman, mungkin tadi Pak Dika udah bilang ya, alangkah baiknya lebih baik menggunakan nomor khusus lagi kayak gitu. Oke, kasihan. Pakai spreadsheet aja kali ya biar bisa dipantau, tinggal ngisi. Iya, ketika teman-teman ngisi di Google Form itu adalah bentuknya spreadsheet dari ketika muncul di pusat. Jadi aku bisa pantau nih siapa aja yang udah ngisi. Kayak gitu, kasihan. Kalau pakai WA biasa bisa nggak Kak? Bisa banget. Bebas sih mau pakai WA biasa ataupun WA bisnis. Kayak gitu. Ini teman-teman, ketika teman-teman ini udah diiklankan, sebelum diiklankan pun teman-teman wajib lihat apakah nomor tersebut emang dikhususkan untuk Florisman atau bukan. Kayak gitu. Jangan sampai ketika teman-teman udah kebanyakan ada ad masuk nih, terus tiba-tiba di pertengahan teman-teman ganti. Kayak gitu. Jadi kan sia-sia tuh nomor-nomor yang udah di-save di kontak teman-teman yang lama harus keganti ke kontak yang baru. Kayak gitu. Jadi kalau bisa dari awal aja kayak gitu kalau mau ganti. Langsung aja konfirmasi ke aku. Oke. Ada lagi pertanyaannya seputar kewajiban seller Florisman yang akan dipromosikan nomornya supaya teman-teman bisa paham juga nih
Karena kan kalau melalui chat itu agak kurang paham ya. Jadi mendingan nanya aja nih di sini kayak gitu. Kak Dia, tolong dibantu Kak Dia ke slide awal dong, covernya. Saya mau izin screen. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi seputar tugas-tugas atau yang harus di-report sama teman-teman, entah itu harian atau mingguannya, bisa langsung aja ditanyain supaya teman-teman bisa mengerti. Report harian itu untuk apa, Kak? Yang tadi aku jelasin, ketika teman-teman sudah diiklankan sama pusat, maka kontak yang masuk itu pusat wajib tahu berapa yang udah masuk ke kotak teman-teman, terus sudah berapa closing kayak gitu, terus berapa yang nggak closing kayak gitu. Kita harus tahu juga kontak-kontak yang masuk kayak gitu. Untuk nomor-nomornya juga nanti ada spreadsheet lagi, nanti aku akan infoin lagi. Tapi untuk report harian dan report stok itu udah diwajibkan untuk teman-teman report kayak gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, karena sudah cukup malam mungkin ya. Oke, aku akhirin aja meeting hari ini. Makasih banget buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya. Aku Dia dari tim Koordinator Ofisial pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat malam. Malam. Udah ngantuk ya kayak dia. Udah biasa meeting sore kayaknya nih. Oke, semangat semuanya. Semangat. Selamat malam, Kak. Malam. Goodbye. Yuk istirahat.